Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Kita udah dapat banyak sekali requestan yang masuk. Salah satunya hari ini kita akan bahas untuk AVAX ya. Apakah katanya bagus untuk di hold jangka panjang, dan satu lagi kita akan bahas Celestia. Nah, mumpung AVAX ini lagi rame-ramenya sama meme token, kita akan sedikit combine dengan analisa teknikal dari Kok Inu ya, teman-teman. Kita akan bahas dulu pembahasannya dari Avalanche. Hari ini Avalanche diperdagangkan di kisaran level Rp540.000. Marketnya kalau kita lihat di perdagangan hari ini itu turun sekitar 5%. Lumayan dalam ya. Memang market kripto belakangan ini mengalami koreksi, teman-teman. Di awal Januari ini banyak koreksi yang terjadi pada market, mungkin karena aksi taking profit dan juga kekhawatiran pada kondisi dari market kripto. Khususnya bagi teman-teman yang ngikutin analisa pagi pasti udah tahu kita ada sentimen negatif terkait dengan rumor-rumor ditolaknya ETF Bitcoin, dan itu jelas mempengaruhi Bitcoin sama kripto yang lain. Teman-teman, dengan posisi saat ini, apakah Avalanche menarik atau enggak? Apakah bagus untuk di hold jangka panjang atau enggak? Mari kita cek dia dari beberapa sentimen atau rumor yang ada pada Avalanche ya. Yang pertama adalah Avalanche itu baru aja mengumumkan mereka berinvestasi banyak pada meme token. Ini terjadi di kuartal keempat 2023 kemarin, di mana Avalanche sendiri memang mengakui bahwa saat ini mereka sedang banyak berinvestasi di proyek-proyek yang berbasiskan dengan meme token. Tujuannya apa? Tujuannya untuk trial. Tujuannya untuk eksperimen, dan mereka mencoba untuk melihat pasar apakah meme coin ini bisa dibilang menjadi salah satu emas tersembunyi yang bisa dimanfaatkan oleh blockchain dari Avalanche untuk bikin rame lagi jaringan mereka. Karena kan Avalanche ini belakangan kayak apa ya, tersingkirkan lah teman-teman dari kompetisi blockchain yang paling rame. Yang paling booming belakangan ya tentunya Solana, teman-teman. Solana benar-benar banyak mengambil pasar daripada yang dimiliki oleh Avalanche. Meme token Solana punya, platform DeFi mereka rame, NFT jangan ditanya. Dan ya Avalanche terdesak dong lama-lama, dan mereka melihat nih, wah ada momentum, kita bisa masuk ke meme token. Jadi mereka berinvestasilah itu ke meme token, teman-teman, meme coin ya. Avalanche Foundation borong meme coin, apa dampaknya? Dan kalau kita lihat dari tweet yang memang sudah sempat dipublikasikan sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2023, memang Avalanche Foundation itu saat ini sedang banyak sekali berinvestasi di proyek-proyek meme token. Ya, ini merupakan sebuah bisa dibilang sentimen bagus sebenarnya, teman-teman, kalau tujuannya untuk jangka pendek bikin hype sementara. Tapi untuk in the long run, meme token itu tidak survive, biasanya tidak survive. Apalagi ketika bear market, dia cenderung mengalami penurunan yang sangat-sangat ekstrim tajam, teman-teman. Jadi menurut saya solusi yang dihadirkan oleh Avalanche sekarang itu hanya memberikan impact jangka pendek. Salah satu meme token yang sempat laris dan banyak diperbincangkan adalah Kok Inu. Mungkin teman-teman ada yang coba untuk beli ya, sempat beli mungkin Kok Inu di beberapa exchange sudah tersedia, teman-teman. Dan ini adalah salah satu meme token milik Avalanche yang paling banyak diperbincangkan. Dan ketika dia listing, diterbitkan di tanggal 7 Desember kemarin, pergerakan dari Kok Inu langsung melesat dan mencuri banyak perhatian. Mungkin banyak juga trader-trader yang akhirnya FOMO. Dengan kondisi yang saat ini, kita akan coba lihat sekilas lagi teman-teman untuk supply yang dimiliki oleh Avalanche. Supply dari Avalanche ini sebenarnya nggak terlalu besar, hanya 720 juta token atau koin AVAX saja. Sementara yang beredar saat ini sudah sebanyak 366 juta Avalanche atau sekitar 50%. Dengan artian harusnya token Avalanche sekarang itu sudah berada dalam pertengahan supply ya, yang masih bisa di-create ke depannya. Semoga sih impactnya tidak terjadi inflasi yang besar. Selain itu juga dari beberapa exchange yang bisa memperdagangkan sudah listing di exchange besar kayak Binance, Coinbase, OKX Bybit, Gate.io, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Buat teman-teman yang mau memperdagangkan, teman-teman bisa pakai exchange tersebut. Link pendaftarannya juga ada di kolom deskripsi video ini.
Mari kita cek dia dari analisa teknikal, apakah Avalanche menarik atau tidak. Teman-teman, Avalanche sudah mengalami fase penurunan sejak tanggal 25 Desember. Ketika news mereka pengen invest di meme token, pergerakan dari Avalanche ternyata sudah mengalami penurunan. Menurut saya sih tanggal 25 Desember itu memang ada momentum Natal ya. Natal biasanya banyak investor yang juga memang cabut dana, taking profit teman-teman buat apa ya? Buat liburan akhir tahun. Ya kan, jadi mereka udah siap-siap tuh taking profit dan ya bener-bener aja direalisasikan profitnya dari Avalanche. Pergerakan dari AVAX langsung drop dari sebelumnya harganya adalah di 48 dolar, itu turun sampai sekarang sudah di 34,7 dolar. Penurunan yang terjadi kalau kita ukur ini sudah sekitar 33%. Lalu apakah Avalanche menarik untuk diinvest atau enggak? Kalau kita melihat secara project fundamental, menurut saya AVAX juga bisa dibilang salah satu koin yang survive ketika bear market kemarin. Jadi secara track record sebenarnya AVAX sudah terbukti kuat ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan kenaikan yang terjadi kemarin itu sudah menyentuh level 47-48 dolar ya, dan all time high-nya dia ada di 105. Itu aja udah mau setengah teman-teman. Jadi saya rasa untuk mencapai all time high ya mungkin aja di next bull run ini. Jadi kalau teman-teman memang ada yang pegang Avalanche, sabar dulu aja, kita masih dalam tahap koreksi, manfaatkan momentumnya untuk melakukan akumulasi. Avalanche sudah rally lumayan tinggi sejak Oktober 2023 sampai puncaknya di Desember. Singkat teman-teman, tapi lumayan ngefek terhadap pergerakan dari Avalanche. Dan juga kita belum masuk ke fase altcoin ya. Teman-teman, kemarin sempat pengennya altcoin tapi melihat BTC dominance yang udah naik lagi, kayaknya alt season ya cenderung tertunda sepertinya ya. Kalau kita lihat dari volume perdagangan Avalanche itu bagus, volumenya tebal ya, sejak November kemarin tebal banget volumenya, dan smart money juga cenderung antusias. Cuman di bulan Desember akhir sampai Januari awal ini banyak smart money yang sudah melakukan aksi taking profit, sehingga wajar kalau pergerakan Avalanche mengalami penurunan. Bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk melakukan akumulasi, bisa tunggu ya. Ini kita pakai Fibonacci retracement aja yang gampang-gampang. Oh, oke. Harga saat ini adalah harga Fibo 1,8, which is itu level support, teman-teman. Teman-teman boleh akumulasi Avalanche di harga sekarang di 34 dolar, 34,15 dolar ya. Udah boleh akumulasi. Let's say kalau dia harganya turun lagi bahkan sedikit dalam, mungkin ya siapa tahu kan koreksinya agak dalam, bisa tunggu juga di range antara 34 sampai 25 dolar. Itu range yang menurut saya cukup ideal kalau mau melakukan akumulasi. Ingat ya, tidak di satu titik, tapi range ini teman-teman boleh maksimalkan untuk DCA. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak bisa prediksi dengan akurat di mana bottomnya. Jadi bakalan banyak miss-nya kalau kita coba buat timing market. Ya, lebih baik ya cicil aja. Kalau memang sudah ada momentumnya, teman-teman mau masuk ya monggo-monggo aja. Satu lagi teman-teman, secara pola kalau kita perhatikan dari pergerakan dari Avalanche ya, dia itu ada kecenderungan membentuk pola head and shoulders ya teman-teman. Kita akan pakai coba head and shoulders, ini satu peak, dua head, kemudian kita tinggal bikin satu shoulders. Dan sebenarnya ini sudah terkonfirmasi breakdown, dan sekarang pergerakan harganya sih kalau kita cari, kita coba ukur ya, harusnya dia turun ya sampai kisaran 27,6 dolar. Itu kalau kita pakai analisa technical berupa ya memprediksi arah target daripada head and shoulders-nya. Kira-kira di level 27, teman-teman. Jadi di area tersebut teman-teman boleh untuk lakukan akumulasi, let's say kalau memang momentumnya dapat. Jadi paling buat Avalanche itu. Apakah bagus buat jangka panjang untuk 2025? Menurut saya oke. Teman-teman, kita masih belum dapat bull run. Cuman ya itu, kalau buat jangka panjang banget saya rasa jangan dulu deh. Teman-teman, kalau buat 1-2 tahun ke depan ya masih oke lah. Karena kan kita masih dalam momentum halving Bitcoin nantinya. Satu lagi kita akan bahas untuk Koch Inu ya, karena banyak teman-teman yang minta dibahas juga. Koch Inu dari Avalanche ini pergerakannya langsung turun. Dia listing di KuCoin
pada tanggal 18 Desember pergerakannya sempat menguat tapi sekarang sudah mengalami penurunan. Ditunjang sama volume dari Kok Inu yang juga sudah mengalami fase penurunan. Jadi kalau teman-teman tanya ini layak apa enggak, menurut saya untuk jangka pendek belum. Dia masih akan cenderung korektif. Dari volume perdagangannya terbilang turun, smart money pun juga kosong dari Kok Inu. Jadi hype-nya hanya sementara saja, teman-teman. Again, jangan FOMO sama project-project yang sifatnya meme token karena memang tujuannya ya buat lucu-lucuan. Next kita akan bahas untuk Celestia. Hari ini Celestia diperdagangkan di kisaran level Rp231.000. Dan kalau kita perhatikan memang kenaikan pada Celestia ini sejak dia awal listing itu gila banget. 611%. Ya, Celestia adalah blockchain modular, teman-teman. Blockchain modular ini sebenarnya adalah semangat baru dari dunia blockchain. Secara umum ada dua perbedaan. Ada blockchain yang sifatnya monolitik, ada yang modular. Yang monolitik itu contohnya kayak Ethereum. Ethereum itu monolitik, teman-teman. Makanya dia harus bikin layer kedua untuk meningkatkan skalabilitas. Jadi Ethereum itu kan, jadi di dunia blockchain itu kan ada trilema ya. Trilema itu bisa dibilang adalah ya kalau kita bilang dilema berarti ada dua. Kalau berarti tiga, teman-teman. Yang mana di setiap blockchain itu cuma punya kesempatan untuk memilih dua saja. Sementara dia harus mengorbankan satu. Contohnya kemarin Solana. Solana itu kekuatan keamanannya kuat. Kemudian skalabilitasnya bagus. Tapi dia harus mengorbankan desentralisasi. Makanya kemarin kalau teman-teman ngikutin, Solana itu sering shutdown. Tapi sekarang udah enggak sih, udah bagus jaringannya. Terus kalau Ethereum itu desentral, yes. Kemudian secure, yes. Tapi dia nggak bisa diskalabilitaskan. Artinya pengembangannya cenderung terbatas. Jadi trilema blockchain itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah skalabilitas, dan yang ketiga adalah security, teman-teman. Nah, di blockchain monolitik itulah yang terjadi. Tapi di blockchain modular ini sedikit berbeda. Kenapa demikian? Karena setiap bloknya punya peran yang terpisah. Jadi di dalam blockchain modular, bloknya itu punya fungsi-fungsi khusus. Sementara di blockchain monolitik itu fungsinya dalam satu blok itu gabung semuanya. Sehingga ya cenderung lebih simpel, cuman untuk eksekusi dan lain sebagainya itu cenderung lebih sulit, teman-teman, karena setiap bloknya memegang terlalu banyak peran. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu apa keunggulannya? Nah, di sini dijelasin sih apa keunggulannya. Kalau blockchain modular itu operasi layernya itu sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sementara dari monolitik itu tugas yang dijalankan bersamaan dalam satu layer. Modular itu sifatnya spesialis. Sementara monolitik itu generalis. Untuk fleksibilitasnya memungkinkan tim pengembang apps untuk berkreasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Itu terjadi pada blockchain modular. Sementara kalau di monolitik, tim pengembang harus mengikuti struktur yang sudah ada. Jadi tidak bisa fleksibel. Kemudian dari keamanannya bagaimana? Blockchain modular itu security layer-nya tidak efektif, resiko keamanan jauh lebih tinggi. Jadi blockchain modular ini punya kelemahan yaitu resiko keamanan yang lebih tinggi. Sementara blockchain monolitik itu punya tingkat keamanan yang jauh lebih baik. Nah, dari masing-masing itu intinya ya bisa dibilang ada plus minusnya, teman-teman. Even yang menguasai atau yang bisa dibilang berada di banyak sektor sekalipun atau fungsi dari Celestia ini kan banyak ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang blockchain yang udah kompleks seperti itu pun juga masih punya kelemahan. Jadi memang tidak ada yang sempurna di dunia blockchain. Jadi kurang lebih itu penjelasan singkatnya terkait dengan monolitik sama modular blockchain ya. Dan memang Celestia ini salah satu yang beda, teman-teman. Itu kemudian kalau kita lihat dari Twitter, mereka ada kerjasama nih sama Manta. Kemudian juga ada kerjasama juga sama Polygon Matic. Ya sama Polygon ya, pengembangan Polygon. Chain Development Kit, teman-teman, dorong pengembangan layer kedua baru. Jadi ini kerjasama yang dilakukan tentunya untuk meningkatkan kembali adopsi dari dorongan blockchain. Teman-teman, Celestia jalin kerjasama dengan Polygon untuk dorong adopsi blockchain. Jadi ini kabar yang bagus juga yang dirilis di kisaran 13 Desember kemarin, yang tentunya dengan menjalin kemitraan tersebut, Celestia berpotensi untuk mendapatkan adopsi yang lebih baik.
untuk kedepannya. Kemudian juga Celestia juga ada airdrop. Nah, teman-teman, kalian pasti udah tahu kalau ngikutin channel ini ya. Kita sendiri agak sanksi sama project-project yang suka bagi airdrop. Kenapa demikian? Karena itu menghantarkan banyak airdrop hunter. Cuman syukurnya Celestia nggak terlalu banyak sih bagi-bagi airdropnya. Tapi untuk peningkatan komunitas jangka pendek ya oke lah. Celestia mengalami adopsi yang cenderung lebih besar setelah memang airdrop ini diharapkan oleh banyak sekali investor, teman-teman. Jadi ya oke lah, impact-nya jangka pendek. Tapi untuk long term saya agak kurang, jujur aja kurang. Kemarin Celestia itu mendadak mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari beritanya, itu ada peningkatan harapan terhadap airdrop yang akan mereka bagikan. Di situs-situs Twitter itu rame banget juga pembagian airdrop dari Celestia, teman-teman. Dan aku nggak akan jelasin ya gimana caranya nyari airdropnya, dan hati-hati juga sama penipuan airdrop yang mengatasnamakan Celestia juga sangat banyak. Jadi make sure teman-teman kalau nyari airdrop ya carilah di situs yang resmi, teman-teman. Jadi itu narasi yang cenderung bagus. Kemudian modular era juga bisa dibilang menjadi salah satu sentimen untuk Celestia ke depannya. Celestia adalah pelopor blockchain modular yang mungkin berpeluang akan diikuti oleh banyak blockchain lainnya di masa depan. Ya siapa tahu teman-teman, itu akan bisa menjadi narasi yang sangat-sangat bagus juga untuk Celestia. Mari kita cek juga untuk Celestia ini supply-nya berapa sih? Kalau kita lihat dari total supply-nya, dia ada di 1 miliar Celestia. Sementara yang beredar itu sekitar 15% maybe ya, 15%, 16% gitu. Baru sekitar 155 juta Celestia saja. Jadi dari 1M baru 155 juta ya, kisaran 16% lah yang beredar di market. Jadi nggak terlalu banyak juga. Lalu dari pasarnya sendiri, Celestia sudah bisa diperdagangkan di Binance, OKX, kemudian Coinbase, Bybit, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah untuk Celestia. Ini salah satu big caps, the rising star, teman-teman. Cepat banget harganya langsung naik ya ketika di awal listing. Lalu gimana untuk Celestia? Apakah saat ini menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan di perdagangan kemarin, Celestia ini sudah mengalami kenaikan. Bahkan dia membuat all time high baru. Padahal Celestia itu sempat drop loh sampai $9. Tiba-tiba dia naik sampai $17. Siapa yang nggak kaget, teman-teman? Tapi kalau kita lihat ya dari indikator smart money, sebenarnya pergerakan dari Celestia di perdagangan kemarin itu tidak luput daripada aktivitas whales. Volume perdagangannya tiba-tiba melesat tinggi banget di tanggal 4 Januari kemarin, dan akhirnya ya sudah mengalami aksi taking profit yang terjadi setelah kenaikan Celestia sekitar berapa nih? 80% teman-teman dalam 24 jam saja. Ngeri ya. Naiknya lumayan signifikan, dan sekarang udah masuk ke fase koreksi lagi dan ditunjang sama volume smart money yang turun. Volume perdagangan Celestia pun juga cenderung turun. Untuk saat ini kalau menurut saya Celestia udah mulai masuk ke fase distribusi. Jadi udah waktunya untuk koreksi dulu untuk Celestia setelah kenaikan yang sangat signifikan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau yang mau FOMO, mending tunggu harganya turun dulu. Tunggu dia koreksi dulu. Karena Celestia ini bisa dibilang salah satu project yang menurut saya bagus ya secara fundamental. Beberapa level support yang mungkin menarik untuk teman-teman boleh pantau. Sorry ya, aku coba ulang pakai Fibonacci, tarik dari swing high ke swing low. Di sini kita dapat beberapa level. Sebenarnya level Fibonacci-nya itu ada di kisaran $11 sampai $9,4. Teman-teman boleh pantau area tersebut jika ingin melakukan akumulasi. Cuman sedikit aja aku pakai analisa support resistance sederhana ya. Teman-teman, aku masih melihat area $7 itu menjadi support juga untuk Celestia. Kemudian di sini di $8,7 juga bisa dibilang menjadi support kuat. Jadi antisipasi saja jika mana pergerakan dari Celestia ternyata turun di bawah dari $9, teman-teman boleh pantau juga level kisaran 8,7 sampai $7,5. Itu beberapa level yang cukup menarik bila mana nanti ada momentum untuk koreksi besar pada Celestia.
Jadi paling gitu aja, tetap pantau mereka punya Twitter. Mereka memang nggak terlalu banyak posting, tapi sekalinya posting kerjasamanya sama beberapa network. Tadi sama Manta, terus juga sama apa namanya Polygon ya teman-teman. Apalagi kalau mereka bisa ada upgrade-upgrade jaringan, ya siapa tahu teman-teman, kita kan belum dapat ya berita-berita tersebut. Tapi ya itu, Celestia bisa dibilang punya komunitas yang juga sangat-sangat besar teman-teman. Ya, ini mereka ada kegiatan di apa nih, Modular Moment Continue di Paris ya, maybe ya, ada menara Eiffel-nya. Ya itu sih buat Celestia, menurut saya oke aja buat saat ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau serok, sabar-sabar aja, tunggu fase koreksi baru akumulasi, biar teman-teman juga bisa memaksimalkan profit kalian ketika market udah mulai balik ke tren bullish-nya. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, teman-teman mungkin yang mau sama-sama diskusi, sama-sama belajar update-update berita terbaru, teman-teman boleh langsung untuk join ya teman-teman di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.